Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Kali ini saya mengundang tamu nih, temannya Mas Nanda dari UKM Pengamatan. Langsung kita sapa saja. Yang tengah Mas Diro ya. Sebelah paling ujung Mas Nanda dari UKM Pengamatan. Ini sama juga dari UKM Pengamatan. Oh iya, siap. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo Mas Diro, selamat malam. Selamat malam. Kabarnya gimana nih Mas? Alhamdulillah baik, lancar, insya Allah lancar juga ke depannya. Amin. Jadi mau cerita apa nih Mas? Mungkin cerita tentang dulu, zaman dulu ketika saya masih SD mungkin masih. Oke. Saya tuh dulu punya teman, Seingat saya dulu punya teman SD. Nah mungkin sudah sebagai, tapi nggak tahu ya Mas, ini kan karena berdasarkan ingatan saya, apakah ini benar apa enggak, jadi saya nggak bisa mengklarifikasi ini benar atau apa fakta atau bukan gitu loh. Iya. Itu tentang apa ya Mas ya? Teman masa kecil gitu. Teman masa kecil. Dalam tanda kutip teman masa kecil. Awalnya tuh SD kelas, kalau nggak salah saya ingat saya kelas 3. Mulai kelas 3 ya? Mulai kelas 3, 4 kalau nggak salah ya. Itu saya punya teman namanya Rian. Dia tuh tinggal, dia mungkin beda desa sama saya, tapi satu SD. Itu pas di mana Mas tinggalnya sampean? Saya di Banguntapan, Bantul ya? Di Bantul. Oh gitu. Di Bantul. Si Rian ini pernah ngajak saya ke rumahnya. Dan ya seperti teman-teman, maksudnya teman-teman SD biasanya, kenal sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya di rumahnya begitu. Bahkan sampai ini diajak makan bersama loh sama teman saya ini. Namun keanehan saya tuh mungkin muncul setelah mungkin saya sadar bahwa ini ada keanehan itu ketika SMA. Tapi pas masih kenal sama Rian itu, sosok Rian itu sampean juga maksudnya main biasa ya Mas? Main biasa, ngobrol biasa, main biasa. Terus ketika saya SMA kan teringat kembali nih, ya ngobrol-ngobrol, wah zaman kecil kita main di sawah, main di ini. Nah terus saya nanya nih sama teman saya yang kebetulan satu SD juga, kenal nggak sama si Rian ini? Ternyata, tapi teman-teman saya kebanyakan ketika saya tanyakan, mereka itu antara lupa dan tidak mengakui. Nah terus saya kan bingung loh, itu ada loh, saya ke rumahnya kok gitu loh. Saya main sama saya makan bersama sama bapak ibunya. Nah terus saya penasaran kan, terus nyari-nyari nih. Saya ingat saya kan rumahnya di situ, dan kebetulan ada juga teman satu SD yang satu kampung sama si Rian. Dan nggak cuma satu kampung, rumahnya tuh cuma beda serumah aja. Ya tetangga lah. Katanya, kamu masih inget si Rian nggak sih? Rian siapa gitu, teman saya jawab, Rian siapa? Ini Rian teman SD kelas ini, kalau nggak salah sekitar kelas 5 pindah atau bagaimana gitu kan. Dia nggak ingat siapa. Terus rumahnya di sini loh, tetangga kamu kok gitu kan. Sebelah mana rumahnya? Ini sebelah sini, dekat sama rumahmu. Terus teman saya kagetnya juga, saya kaget, nggak ada yang namanya Rian dari dulu.
Padahal yang disebut ke maksudnya pas masih main ke tempat Rian itu setelah nanya ke teman SD itu ternyata rumahnya siapa Mas? Nah ternyata di situ rumahnya Mbah siapa gitu loh. Tapi nggak ada yang namanya Rian. Tapi nggak ada, dan maksudnya kan mungkin ngontrak atau gimana kan. Saya tanya teman saya yang di situ, itu dari dulu rumahnya ini si Mbah ini, Mbah siapa, mohon maaf saya lupa namanya Mbah siapa. Ya anehnya di situ sih. Ya terus ini Mas, pas diajak main ke rumah itu sempat sampean disuguhin apa gitu nggak Mas? Ya jelas minum ya sewajarnya kalau kita berkunjung ke rumah teman. Terus nah kan sering kesana kan, sering kesana dan pernah makan bersama dengan keluarganya. Itu lucunya setiap saya berkunjung, setiap saya diajak makan, lauknya tuh sama Mas. Apa Mas? Ceker, semur ceker, nggak pernah ganti. Tiap hari setiap main ke situ semur ceker terus. Semur ceker. Beneran Mas? Beneran semur ceker. Tapi pas itu kan masih SD jadi nggak mikir yang aneh-aneh ya Mas? Enggak. Ya semur ceker biasa, dan uniknya tuh makan tuh nggak pakai piring. Ya bukan terus dipinjuk, enggak, maksudnya pakai mangkok mie ayam yang ada gambar ayamnya. Iya. Nah itu ya makan cuma itu nasi sama semur ceker, nggak pernah ganti. Nah terus setelah SMA terus Mas Diro nanya-nanya ke temen yang lain sampai sekarang gimana Mas, masih penasaran atau enggak sih? Masih penasaran. Mas, karena belum ada jawaban yang pasti Mas. Kalau dari ini Masnya sendiri ini ada istilah bisa ngelihat gitu nggak Mas? Kalau bisa ngelihat mungkin kayak rata-rata orang kebanyakan ya, kalau mungkin ke sekelebat gitu pernah. Tapi kalau misal melihat secara full gitu, itu saya rasa cuma sekali 2 kali. Pernah sempat ditanyain nggak Mas ke orang-orang yang paham masalah yang teman gaib tadi? Kalau yang paham kebetulan teman saya yang satu UKM pengamatan. Mas Nanda. Mas Nanda. Jadi kayak memunculkan rasa penasaran saya lagi, karena dulu kan udahlah biarin lah. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau enggak sama si Rian ini enggak. Nah itu Mas sempat dimimpiin juga enggak Mas sampean? Kalau mimpi enggak pernah. Enggak pernah ya? Nah, saya mau nanya sama Mas Nanda nih Mas. Dari ceritanya Mas Diro ini, menurut pandangannya Mas Nanda gimana Mas? Gini ya, aku ceritain awalnya dulu. Misalnya ketika waktu itu kita lagi nongkrong nih. Aku, Diro sama 2 orang teman. Nongkrong, biasalah ibaratnya bahas apa, terus tiba-tiba si Diro ini bahas itu tentang teman masa kecil. Nah, awalnya cerita mungkin aku bisa bilang apa ya, ini mungkin hal yang sesuatu yang mungkin masih 50-50. Menurutku juga masih 50-50 karena karena dalam artian ketika Diro dalam kelas 5 SD itu lupa, benar-benar lupa ini orangnya di mana dan siapa gitu. Iya. Nah, tapi menurut pandanganku, aku pas Diro cerita dulunya kemarin beberapa bulan yang lalu cerita, aku sempat nanya ke Diro, Dir, kamu pas di tempat itu makan apa? Tuh. Terus sebelum diajak aku bilang, ceker bukan? Iya ceker. karena pas ada saat kenapa aku bertanya ceker, karena aku pernah juga ada cerita dalam artian keluarga aku sendiri. Sebentar Mas, sebelum Mas Nanda ke cerita Pak Adinya ya, itu emang ini ya Mas ya, dari bangsa-bangsa demit kayak gitu suka sama ceker Mas? Kalau dari pengalamanku sendiri emang apa ya, kan kadang kita sesaji dan segala macam kan ada ayam, bahkan kebanyakan itu ayam, Nah mungkin dalam artian itu karena sudah terbiasa dengan ayam itu, ibaratnya
mungkin ceker menjadi salah satu kesukaan mereka. Bahkan aku pernah beberapa kali menemukan tempat-tempat yang memang itu tuh diibaratkan ketika kita membuat ceker di sana itu akan memunculkan sosok itu. Oh gitu. Pernah, itu aku beberapa kali, bahkan ada di salah satu Twitter itu pernah dia membuktikan apakah benar ketika kita ke tempat itu membawa ceker atau ceker lah, ceker ya terserah itu ceker bacem atau mentah, tapi ketika kita mau ke situ apakah memunculkan energi di tempat itu. Dan pada saat pembuktian itu memang benar. Dan mungkin teman-teman juga bisa ya, mesti kayak mencari beberapa artikel atau apa tentang ceker ini. Memang ada beberapa yang pernah membuktikan itu tentang ceker apa? Ceker ayam. Oh, oke. Kalau kita lagi bertamu Mas, disuguhin ceker gitu. Waduh. Yo, maksudnya gini loh. Nek mungkin gini, tergantung sih Mas. Maksudnya kalau emang dia tutulan angkringan, masuk siapa tahu kan gitu. Tapi kan dalam artian dari cerita Mas Diro ini, ketika aku bertanya sama dia, itu kamu berapa kali makan ceker? Dia berkali-kali, bahkan selalu dengan tempat yang sama, dengan lauk yang sama. Dalam artian ketika mungkin ya aku nggak tahu, mungkin dia dia punyanya cuma ceker, nggak tahu ya. Tapi dalam logika aku, apa nggak ada lauk lain, apa nggak ada gorengan nih, ibaratnya kan mungkin ada sayur atau apalah yang bisa disuguhkan. Iya. Dan keanehan-keanehan dari cerita Mas Diro adalah si mangkok ini bentuknya mangkok dan itu di dalamnya hanya ceker. Pas ini Mas Diro pas makan bersama pakai ceker itu Mas, sampean lihat keluarganya itu juga makan enggak? Maksudnya makan juga. Makannya normal atau enggak? Normal, makan normal biasa, kayak ya ayo makan dulu ya Mas. Ayo makan maksudnya dulu. Enggak ada kayak gelagat aneh makannya tuh enggak pakai tangan misal gitu. Oh enggak, biasa aja. Biasa. Oh. Dan ini ya Mas ya, sampai sekarang juga masih penasaran ya Mas ya. Emang kayak dibikin lupa gitu ya. Kalau dari muka-mukanya masih ingat Mas? Mukanya sih saya cuma inget si teman saya, si Rian ini sama kakaknya. Kalau orang bapak sama ibunya itu saya udah nggak hafal mukanya. Gambarannya gimana Mas? Gambarannya tuh ya kayak anak SD pada umumnya. Terus badannya tuh normal, maksudnya nggak gemuk, nggak kurus, tapi lebih cenderung ke kurus. Dan rambutnya tuh ya rambut kayak rambut jamur tapi halus, hitam. Terus kakaknya cewek, rambutnya sepundak atau punggung gitu. Terus rambutnya warna kayak rambut pirang tapi bukan dicat, rambut pirang karena sering main lah gitu. Tapi kalau untuk orang tuanya udah nggak apa lagi. Udah lupa ya Mas ya. Dan teman-teman SD-nya yang seangkatan sampai sekarang juga emang ini ya Mas ya. Nah itu teman saya yang tetangganya ini. Tetangganya aja juga nggak tahu ya Mas ya. Nggak tahu. Dia bilangnya itu rumahnya Mbah ini kok dari dulu. Nah itu yang bikin masa sih kan. Iya sih Mas. Tapi kalau dari Mas Nanda ini gimana Mas? Kalau teman masa kecil itu yang dilihatin cuman Mas Diro itu menurutmu ya Mas? Itu hal wajar sih menurutku, banyak yang mengalami hal itu karena bisa dibilang mungkin dari Mas Diro sendiri mungkin ada sesuatu yang ibaratnya punya kepekaan lebih karena mungkin aku yang penasaran adalah apakah pernah ada respon dari teman-teman Mas Diro ketika SD melihat Mas Diro gitu. Masih pernah ada omongan nggak Masnya ketika waktu SD? Mungkin ini, jadi suatu ketika ada teman saya beda orang ya, itu ya mainlah ke rumah, terus biasalah terus ada ibu saya nanya mungkin keseharian saya di sekolah gimana sama teman saya. Dira di sekolah gimana? Teman saya jawab ya kan, jujur aja kan.
oh baik kok Bu, dan ya gini-gini, cuma kadang sering ngomong sendiri. Saya dimarahin sama ibu saya, dan gila kamu ngomong sendiri. Nah, padahal seingat saya tuh saya nggak pernah ngomong sendiri. Iya. Di sekolahan. Itu sudah ngomong sama si Rian itu ya Mas ya? Mungkin, tapi saya juga nggak tahu. Nah, bahkan saya tuh kaget loh, di teman saya, loh ngomong sendiri dari mana gitu. Kaget saya waktu diomongin gitu. Iya, balik lagi ke Mas Nanda nih Mas. Jadi tadi mau cerita Oh iya. terkait ceker tadi ya Mas ya? Ya mungkin ketika kemarin pas Diro cerita sama aku jadi teringat sama Pak Diku, cerita Pak Diku sendiri. Karena dalam artian kenapa aku langsung menembak Diro? Makanan ceker ya gitu. Itu karena aku teringat cerita Pak Diku waktu dulu itu tahun berapa aku lupa. Pokoknya pada saat itu Pak Diku tuh pindah rumah terus ngontrak di salah satu rumah, dan itu masih ibaratnya cuma beda kecamatan. Nah pada saat itu kan Pak Diku ini kan kerja di Medan terus sering bolak-balik mana Mas? ke Temanggung. Bolak-balik Temanggung. Nah pada saat itu kan yang di rumahnya cuma si istrinya Budiku sama anaknya. Nah kan pas dia di situ kan ibaratnya apa ya, mungkin kalau dalam artian ketika dia di sana tuh baru beberapa bulan, dan dia memang nggak pernah jarang pulang. Kalau pulang mungkin hari Sabtu atau Jumat, terus nanti sama keluarganya. Jadi sama warga mungkin belum terlalu dekat gitu. Nah pada saat itu mungkin juga warga mungkin mikir juga, karena kan apa ya, si Bude sama si anak ini lebih sering ke rumah nenek, dan ibaratnya rumah sering kosong. Jadi mungkin warga mikirnya oh paling itu dibuat kontrak orang tapi emang jarang dipakai gitu. Nah pada waktu itu nggak tahu kenapa si Pak Diku ini itu pengen serawung ke berkunjung ke warga. Nah pas itu malam kalau nggak salah, pokoknya di atas jam 11 nggak salah, jam 11 di atas jam 11 Pak Diku tuh pulang dari Medan terus datang ke rumah. Jadi rumahnya tuh ada ke barat, terus ada agak serong itu ada kata dia waktu itu ada rumah. Bukan rumah ya, kayak apa ya, ada rumah tapi ada pekarangan besar. Nah si Pak Diku tuh ngomong ibaratnya pengen, kalau aku tuh pengen serawung ke sana, pengen ngobrol-ngobrol sama warga. Pas waktu itu ngajak si anaknya, karena anaknya udah gede tuh. Ayo dek, ayo toh, moro ning warga di serawung. Yuk, anak itu keluar sama bapaknya. Dan nanti Pak, kuwi toh, gitu, nunjuk ke rumahnya. Si anaknya bilang, kowe iki edan toh Pak, ora ana apa-apa. Lho pita kowe iki lho, kuwi lho ning harapan rame banget. Nah anaknya mungkin mikirnya, mungkin bapakku nggak tahu ya, anaknya itu emang mungkin skeptis dengan hal itu ya, mungkin bapaknya kesel apa gimana. Nah tiba-tiba pas waktu itu si anaknya bilang, wes kowe dhewe kuwi edan, wis tak mlebu wae. Nah si anaknya masuk, si Pak Diku ini kesanalah ke tempat itu. Nah pada saat itu tempat itu emang semua normal, maksudnya dia ngobrol, dia makan, bahkan ada beberapa makanan. Nah uniknya itu pas ketika Pak Diku cerita itu dia memakan kayak apa ya, makanan yang bentuknya kayak rumput, tapi itu katanya enak banget. Bahkan ketika setelah hari itu dia tuh mencari makanan itu sampai beberapa tahun lah, sampai sekarang belum ketemu itu makanan apa yang dia makan, karena itu enak banget, ibaratnya kayak rasanya itu mengenang di jiwa. Mengenang di jiwa tuh. Nah pas satu cerita habis si bapakku ibarat ngobrol-ngobrol yang biasa ngomong. Nah Pak Diku tuh sempet tersadar, ibaratnya bukan kayak mungkin dikasih tahu ya, feelingnya dia ketika si Pak Diku nanya, Pak nun sewu nek daleme Pak RT niku pundi nggih?
dijawab sama si orang itu mas itu pak tinggen ngarep Bali nih kok mengke pojok kulon pojok wetan pojok kulon tuh pojok wetan atau kulon tuh oh di situ. Nah Pak Deku tuh di situ sempat kepikiran ning kono ki lapangan, di situ lapangan nggak ada rumah. Nah pada saat itu Pak Deku masih mikir oh paling aku yang belum mengerti daerah sini karena emang baru kan. Udah itu biasa. Nah terus ibaratnya udah ngobrol-ngobrol pokoknya, tapi dalam obrolan itu tuh kayak apa ya, kayak ada sekat tuh mas, maksudnya kayak ini ngobrol sendiri. Jadi kayak forum tuh, dalam forum gitu. Kayak Pak Deku tuh kayak melihat aja, cuma beberapa kali ngomong terus melihat. Nah terus terus mau udah beberapa jam di sana dikasih makan itu 12 mangkok sama 12 ini apa kayak nasi gitu. Dibagi. Nah makanan ini sama yang disebutkan apa yang dialami Mas Diru itu ceker, tapi bukan kayak semur ya, kayak ceker pedes gitu. Rica. Bukan kayak rica tapi ada kuahnya tuh. Nah Pak Deku tuh makan, tapi dia tuh mikir iki ibaratnya nunggu ibaratnya iki gorengan ini dia iki kerupuk ini maksudnya nunggu yang lain. Tapi pas dia udah makan itu nggak ada yang lain, maksudnya nggak dikasih lagi. Jadi cuman nasi sama itu, ceker semur itu. Pas dia makan kan ibaratnya kan dia sempat melihat sekeliling maksudnya ya makan biasa, pas awalnya makan biasa. Nah ibaratnya tuh pas ceker mungkin 2 atau 1 terakhir ya, itu Pak Deku ngerasa cekernya tuh berubah rasa. Jadi cekernya itu kayak ada apa ya, mungkin dibilang amis atau anyir, kayak amis gitu. Nah, pas Pak Deku ambil itu ceker itu keluar kayak bukan kayak apa ya, kayak darah tuh, kayak nggak matang. bukan ya kayak gitulah. Nah pas Pak Deku kan udah lihat itu mungkin udah jijik ya. Terus ditaruh. Nah si sebelahnya itu ngomong, Pak nek mboten telas tak telaske kula. Oh nggih mboten apa-apa. Nah diambil lah itu si mangkoknya dari Pak Deku, diambil. Nah pada itu si Pak Deku lagi mungkin bukan apa ya, mungkin tersadarkan pada saat awalnya memang makan biasa, tiba-tiba itu pas dilihat tuh si orang itu makannya istilahnya kayak dikokop kayak apa ya, kayak film-film ada medium dan segala medium yang makannya kayak gini. Itu semua itu jadi berubah semua 12 orang yang lain tuh berubah kayak gini, bahkan ada sing koyo makan ya maaf ya kayak makan kayak anjing gitu, kayak yang jatuh di itu. Nah pada itu Pak Deku langsung berdiri, maksudnya mau pamit karena udah aneh loh. Aneh. Nah pada saat itu Pak Deku mikir, aku tuh mau pamit apa ya, sebelum berdiri ya, ini dia mau pamit tapi bingung ini mau salaman atau langsung pulang, karena nek langsung pulang dikiranya nggak sopan. Nah pas itu Pak Deku memilih untuk salaman tuh 12 orang. Nah tapi Pak Deku tuh pas salaman itu ini kok nggak berhenti, jadi nggak habis kayak orang itu ada terus tuh. Itu sampai berapa, mungkin 30-an kali itu sampai salaman. Terus habis itu barulah Pak Deku kayak ibaratnya mungkin kayak apa ya, bener-bener sadar, bener-bener tahu kalau itu hal yang apa sudah janggal ya. Pak Deku langsung nengok ke rumahnya karena kan cuma seberangan. Nengok ke rumah, set. Terus pas dia lihat belakang itu sudah pohon apa pring, sudah pring, udah bambu, udah kayak papringan tuh. Bilang orang Jawa bilangnya papringan. Habis itu dia langsung lari ke rumah, terus datanglah ke salah satu kakek yang mungkin sambung ya, ibaratnya nggak sambung. Nah di situ ditanya
mau ditanya makan apa dan segala macam. Karena pas waktu di rumah dia tuh mau bekasnya yang jadi makan ceker itu kayak bau-bau anyir, bau amis, sampai dikasih sabun tadi dikasih apa nggak hilang-hilang. Terus dia langsung ke rumah kakek itu, terus ditanya makan apa dan segala macam. Nah pas itu dikasih kayak minyak gitu sama kayak apa ya, kayak kobokan tapi udah kayak didoain gitu, terus disusuci di situ. Nah itu udah hilang, terus dikasih air lagi, terus diminum. Nah, pas minum itu muntah. Nah muntah itu muntah ceker. Muntah semuanya ceker ya mas. Jadi ceker tapi kayak ada kayak apa ya, warnanya itu hitam, terus ada kayak uget-uget apa belatung ya, belatung. Jadi kayak tadi itu nah pada saat itu Pak Deku nggak ngomong sama si istrinya, Budiku sama anaknya, bener-bener nggak ngomong tentang hal itu kan. Nah ibaratnya karena mungkin apa ya, Pak Deku itu juga menginginkan bahwa ya wis sing ngerti itu cuma aku aja, biar aku aja yang tahu. Lambat laun Pak Deku itu penasaran dan emang dia ingin pindah karena kejadian itu, dan bahkan dia tuh sampai trauma beberapa bulan untuk melihat kerumunan. Bahkan ketika dia diajak untuk berkumpul sama warga dia menolak dan segala macam. Bahkan anaknya terus yang datang, pokoknya anaknya terus. Nah barulah ketika dia tuh waktu itu ketemu sama salah satu ketua RT. Nah dia tuh bilang, dia tuh cerita semuanya tentang kejadian itu. Walaupun kejadian cuma satu, tapi dia benar-benar takut dengan itu. Terus si ketua RT tuh ngomong, ceritalah tentang zaman dahulu. Katanya sih tanah di sekitarnya itu yang memang dibuat rumah itu memang bukan jadi kayak tanah apa ya, nek bahasa ini lemah elek, kalau dibuat rumah tuh nggak cocok gitu. Karena mungkin ada sesuatu dari zaman dahulu yang dibuat perjanjian di situ. Nah setelah Pak Deku mendengar itu terus nanya, nah emang itu tuh rumah kontrakannya itu dulunya gimana? Jadi emang rumah kontrakannya itu ketika dibuat dikontrak orang itu selalu kayak apa ya, pindah terus. Bahkan ketika Pak Deku ngontrak di situ adalah orang ketujuh dalam waktu 1 tahun. Berarti nggak menutup kemungkinan selama 6 orang itu sama digangguin gitu ya mas ya? Nggak tahu itu, terus mungkin gangguannya mungkin sama tapi berbeda, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau cerita dari situ memang udah berganti orang sampai 7 kali dalam satu tahun. Itu serem juga ya mas ya? Enggak serem tuh mas, menakutkan. Creepy, levelnya lebih tinggi daripada serem. Ada tuh level. Soalnya ceker ya mas ya. Soalnya saya juga baru tahu mas, maksudnya kalau demit itu suka sama ceker, apalagi kalau nyuguhin tamu ya mas ya. Ini kayaknya nyuguhin tamu. Nah terus sama orang yang udah kejadian kayak gitu kan jadi trauma toh mas kalau dikasih ceker. Jadi Pak Deku sampai dari situ sampai sekarang itu nggak mau makan ceker. Bahkan ketika dia tuh paling benci ke angkringan mah, karena takut ceker. Jadi mungkin dulu ceker itu, wah masa lalu. Angkringan bagusnya demit. Itu jadi kayak gitu, sampai trauma seperti itu. Setelah kejadian ketemu si Rian itu sampai sekarang itu mas Dido masih ngerasain kayak ada ini enggak efeknya atau apalah yang maksudnya yang lebih ke hal-hal sensitif gitu? Mungkin kalau dibilang efek nggak tahu ya apa efek atau enggak, tapi sebenarnya sebelum berteman dengan si Rian ini itu mungkin pas ya masih SD juga, tapi enggak sebelum itulah itu juga pernah kayak melihat. Jadi di rumah ketika waktu masih kecil itu saya ada 3 orang, saya terus teman saya ada 2 orang tetangga saya.
itu main di rumah saya biasa loncat-loncatan di kasur, loncat-loncat. Posisi kamar itu pintu kan terbuka, saya lompat di pas kayak di pintu itu, pas saya lompat saya ngelihat ada kayak 3 kepala yang ngintip. 3 kepala ngintip, Mas? Kayak ya bocil-bocil gitu, tapi bayangan. Bukan itu setelah maksudnya setelah berteman sama Rian? Sebelum berteman sama Rian ya? Belum. Kalau setelah itu mungkin yang paling ya yang deket-deket ini ya mungkin selama kuliah mungkin. Apa, Mas? Kalau dibilang serem, tapi saya ngerasa nggak serem, tapi dibilang lucu, tapi ini urusannya juga mistis juga. Apa itu, Mas? Tempelan saya. Oh, ketempelan. Tempelan, dan kebetulan yang menangani teman saya juga. Oh, Mas Nanda? Iya. Oh, oke. Jadi Mas Nanda juga multi talent ya, Mas? Multi talent. Nah, saya tuh ketempelan tuh bukan bukan karena cerita cerita yang serem, saya melanggar aturan apa di kuburan saya ngapain, enggak. Jadi selama saya kuliah waktu itu ada suatu kejadian di jurusan saya. Nah, kejadian ini ya bisa dibilang kayak kesurupan massal lah gitu, karena habis berkegiatan di alam lah. Nah, itu kebetulan saya tergerak untuk membantu teman-teman yang kebetulan ini tersurupi gitu lah. Tersurupi bersama teman saya. Nah, ini masih hidup ini orangnya. Nah, saya diajak nih, ayo ada teman kita yang kesurupan, ayo kita bantu. Oke, saya bantu. Nah, saya kan pada dasarnya nggak paham hal-hal spiritual ya, makanya yang penting saya niat bantu, ikhlas, sudah saya bantu, apa yang disuruh saya laksanakan. Nah, terus suatu ketika setelah menangani tiba-tiba mual saya. Pokoknya Mas Nanda tuh gerak-gerak kayak orang silat dulu. Iya. Kok yang kesurupan di sini, kok yang mual saya. Iya. Saya keluar dari lokasi, menjauh, muntah. Terus kok di badan kok agak berat, agak aneh lah. Di punggung saya tuh kan, nah di punggung saya tuh terasa kayak ada yang nempel gitu, kayak ada yang nyentuh gini, tapi nggak ada yang nempel, anehnya. Nah, terus lambat laun berapa hari tiba-tiba kayak di tempat tongkrongan lah, karena tempat tongkrongan saya tuh posisi setengah sadar, teman saya tuh banyak yang ini bilang, ini ngopo toh. Nah, saya nggak tahu kenapa tuh. Padahal saya merasa nggak kenapa-napa, saya merasa biasa aja. Teman saya yang maksudnya tanda kutip mungkin sikapnya agak keras gitu loh. Dia tuh bilang, kamu tuh kenapa tuh, aneh banget ini. Bahkan saya tuh nggak sadar bahwa saya tuh ngasarin dia. Tapi secara verbal ya. Biasanya kan saya nggak ngomong kasar atau gimana, tapi dia bilang, ini kok aneh, inilah ya. Mungkin Mas Hiro nggak tahu ya kejadian pada saat itu. Ini saksinya banyak dan semua teman-teman merasakan. Jadi ketika dia setelah itu kejadian mual itu, tiba-tiba itu Hiro itu mukanya pucat dan hitam, Mas. Bener-bener hitam. Ini hitamnya tuh bukan yang aku lihat. Panas. Kayak apa ya? Kosong. Bukan kosong, kayak auranya tuh ketutup loh, sifatnya apa ya? Murem, pokoknya muram banget. Dan itu ibaratnya, kalau ibaratnya yang bisa melihat itu wajar melihat seperti itu, tapi itu semua orang melihat. Satu kampus melihat, adik tingkatnya dia juga melihat, adik-adik tingkat kita semua tuh melihat. Nah, padahal itu aku masih mikir rupanya dia kecapean, karena pada hari itu kan kita kesurupan hampir 2 bulan tuh, kesurupan massal tuh habis, terus lanjutannya hampir 2 bulan. Nah, waktu itu teman-teman tuh bilang, cerita sama aku kan belum ketemu dia nih, cerita, kok Hiro kayak gini ya, loh emang kenapa?
mukanya itu kayak apa, kayak pucat gitu, mungkin dia ketempelan apa gimana. Wah, coba aku besok naik ke kampus ini apa ketemu sama dia. Nah, kebetulan itu kita satu kelas aku masih belum melihat si Diru gimana ya, karena pada itu memang aku telat ke kelas ya, terus Diru udah masuk. Itu pada saat waktu itu Diru itu tidur Mas, tidur nih kelas itu tidur. Terus temanku bilang, Diru tidur. Nah, tak apa sama temanku dibangunin, tidur. Terus dia bangun, aku nggak tidur kok. Terus ditanya sama temanku, lagi bahas apa? Dia bisa jawab. Padahal dia posisi tuh, jadi tidurnya tuh benar-benar tidur Mas, kayak gini loh. Nah, terus aku mikir, kayaknya dia ketempelan nih, dalam artian ada sesuatu di balik badannya itu. Nah, pas keluar kelas, si Dio tuh kumpul di situ. Terus aku nanya sama dia, ngobrol berdua. Aku nanya, Dir, nggak jawab. Mentok. Dir, diam aja. Dir. Terus tiba-tiba aku tak balik sih ya. Dia pulang jalan kaki. Terus kita malamnya ketemu Mas di Taman Kuliner Zona 1. Taman Kuliner Zona 1 itu udah rame. Kita memang udah merencanakan hal ini untuk membersihkan diri, ibaratnya kita menjebak diri gitu. Karena kan di kampus nggak mungkin, karena takutnya rame tuh. Nah, pas di Tanggul itu si temanku tanya sama Diro. Jadi Diro ini kebiasaan adalah ketika dia ditanya Dir, dia jawab. Contoh, Dir, dah. Nah, Dir, Mas, mesti dia jawab. Nah, pada itu dia nggak pernah jawab itu. Jadi ini ada yang aneh sama dia. Terus aku sama temanku nyuruh dia ke salah satu tempat agak pojokan. Aku nanya sama dia, ini baru kondi. Aku rasa kondi. Terus tiba-tiba pas aku nanya, ya aku ini sopo. Terus dia nak jawab, ya aku ngopo takon. Gitu. Dek, aku langsung iki sopo sih? Maksudnya temanku sampai kaget. Sama dah, turun ya. Terus aku langsung, "Istir, tak pegang ya punggungmu." Tak pegang punggungnya, dia langsung muntah sampai dia tuh lemas Mas, ibaratnya udah nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak lagi. Di situ udah nggak kontrol, terus dibawa ke kotakan temanku, disuruh kita tak bersihin lah, ibaratnya tak netralisir semuanya. Terus sampai muntah 7 kali kok, berapa kali? 7 kali. Nah, setelah itu ada salah satu temanku juga yang memang bisa ya, itu namanya Adit. Itu dia bilang, nih kasih air ini aja. Oh, banyu air itu dikasih air 1 botol, terus dia disuruh mandi sama minum. Nah, setelah itu dia memang seger dan setelah hari itu dia jadi peka sampai sekarang. Nah, mungkin kalau aku bisa bilang Diro ini mungkin sebelum bertemu Rian emang udah punya kepekaan, dalam artian mungkin ada sesuatu yang memunculkan dia ketika memang si gaibnya ini punya energi yang lebih. Iya. Karena kan sebenarnya banyak cerita juga ketika si Diro ini kadang sebelum kita netralisir itu kan dia pernah cerita kalau yang itu yang Mas Diro yang nggak tahu kemana, terus tiba-tiba udah sampai rumah. Tuh. Dia nggak sadar. Pulang kampus lah, pulang dari habis kegiatan kampus, pulang naik motor ya. Kebetulan saya kalau naik motor pelan kan, nggak ngebut ya, alhamdulillahnya karena nggak ngebut mungkin ya. Terus saya ingatnya tuh habis keluar gerbang kampus, terus beberapa menit langsung tiba-tiba kok udah di rumah. Nggak tahu itu karena apa ya, alhamdulillahnya selamat lah sampai rumah. Jadi pas di jalan ini nggak inget sampai Mas? Inget, cuman ingat sampai di gerbang. Ingat sampai rumah tuh pas di gerbang perumahan itu loh. Oh. Sampai sini. Waduh. Tuh saya berhentiin motor itu. Ya Allah. Alhamdulillah maksudnya sampai sini loh, selamat nih. Karena beberapa kali ya mungkin saya sering ditolong sama yang di atas lah kalau dalam perjalanan. Iya. Mau
tikungan, misal tikungan di sini udah jurang tapi tiba-tiba tersadarkan, alhamdulillah belok. Iya. Jadi malah kayak perjalanan gaib ya Mas ya. Teleport saya kan. Teleportasi. Lewatin dia kan. Nggak tahu lewat mana tiba-tiba. Jadi teman-teman, itu adalah kisah dari Mas Diro dan Mas Nanda. Makasih untuk mas-mas yang di sini udah mau share pengalamannya. Semoga dari cerita yang disampaikan mas-mas yang di sini bisa kita ambil baiknya dan kita buang yang buruk-buruknya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Tapi sebelum kita tutup segmen ini, saya mau ngasih tahu nih, kedepannya saya bersama Mas Nanda mau berkolaborasi dengan UKM Pengamatan. Jadi nantinya kita di UKM Pengamatan dengan cerita setan atau kalong atau bisa juga studi horor, itu nantinya akan ada beberapa konten yang berkaitan dengan reaction cerita, dan juga nanti ada membawakan sebuah cerita. Itu juga nantinya juga akan ada tentang mengulik-ngulik apa yang ada di sekitar kita. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.